Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurfadila dengan NIM 24050800003. Saya dari Prodi PTE 1 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkaian penyiarah terkendali 3 fasa setengah gelombang dan gelombang penuh menggunakan SCR, serta hasil simulasi menggunakan software PESIM. Pada praktikum ini digunakan sumber fasa 380 volt, frekuensi 50 Hz, beban resistif 100 ohm, dan variasi sudut penyulutan sebesar 30 derajat, 90 derajat, 60 derajat, dan 120 derajat. Nah, sebelum memasuki rangkaian simulasi, saya akan memberikan sedikit materi mengenai rangkaian penyiarah terkendali 3 fasa setengah gelombang dan gelombang penuh menggunakan SCR. Mulai dari pengertian penyiarah 3 fasa, yaitu merupakan rangkaian elektronika daya yang digunakan untuk mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi tegangan DC dengan menggunakan komponen SCR atau sering disebut Silicon Controlled Rectifier. SCR itu merupakan komponen semikonduktor yang dapat dikendalikan waktu penyalaannya melalui gate melalui sinyal pada gate. Sudut penyulutan SCR itu dilambangkan seperti huruf A, yaitu sudut keterlambatan penyalaan terhadap titik 0 gelombang sumber. Dengan mengatur sudut penyulutan, maka besar tegangan DC keluaran dapat dikontrol. Semakin besar nilai penyulutan, maka tegangan DC yang dihasilkan juga semakin kecil. Penyiarah 3 fasa itu terdiri dari 2 jenis, yaitu penyiarah setengah gelombang dengan menggunakan 3 SCR dan penyiarah gelombang penuh menggunakan 6 SCR. Selanjutnya mengenai rangkaian penyiarah 3 fasa setengah gelombang. Diagram rangkaian penyiarah 3 fasa setengah gelombang terdiri dari 3 buah SCR yang masing-masing dihubungkan ke setiap sumber AC, yaitu sumber R, S, dan T. Bagian anoda SCR terhubung ke sumber tegangan, sedangkan katodanya disatukan dan dihubungkan ke beban. Setiap SCR itu menerima sinyal pemicu pada terminal gate sehingga dapat menghantarkan arus sesuai dengan sudut penyulutan yang ditentukan. Dalam satu siklus kerja, SCR akan menyala secara bergantian setiap 120 derajat, sehingga hanya satu SCR yang aktif pada satu waktu. Tegangan keluaran dihasilkan dari fasa yang sedang aktif dan bentuk DC berdenyut dengan jumlah pulsa sebanyak 3 dalam satu periode. Selanjutnya rangkaian penyiarah 3 fasa gelombang penuh, yaitu diagram rangkaian penyiarah 3 fasa gelombang penuh terdiri dari 6 buah SCR yang disusun dalam konfigurasi jembatan. 3 SCR berada pada bagian atas yang terhubung ke masing-masing sumber fasa, sedangkan 3 SCR lainnya berada pada bagian bawah sebagai jalur arus. Beban ditempatkan di antara kedua kelompok SCR tersebut. Setiap SCR dihubungkan ke generator pulsa pada terminal gate untuk mengatur waktu penyulutan. Dalam proses kerjanya, 2 SCR akan aktif secara bersamaan, yaitu satu dari bagian atas dan satu dari bagian bawah, dengan interval penyulutan sebesar 60 derajat. Hal ini menyebabkan arus mengalir ke beban sehingga menghasilkan tegangan keluaran yang lebih halus dengan jumlah pulsa sebanyak 6 dalam satu periode. Selanjutnya, apa sih alat dan bahan yang digunakan nantinya untuk simulasi? Yang pertama yaitu ada sumber AC 3 fasa. Sumber AC 3 fasa itu digunakan sebagai input utama pada rangkaian penyiarah. Tegangan ini terdiri dari 3 gelombang sinus yang berbeda fasa sebesar 120 derajat. Sumber ini biasanya memiliki tegangan standar seperti 380 volt line to line. Fungsinya yaitu untuk menyediakan energi listrik untuk proses penyiarahan sumber gelombang yang akan diubah menjadi DC. Selanjutnya yaitu ada Silicon Controlled Rectifier atau SCR, yaitu komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar elektronik yang dapat dikendalikan. SCR juga dapat menghantarkan arus jika diberikan sinyal pada terminal gate. Fungsinya yaitu untuk mengatur waktu penyalaan arus dan mengontrol tegangan output pada sudut penyulutan. Jumlah pada gelombang penyiarah biasanya 3 buah setengah gelombang dan 6 buah untuk gelombang penuh.
Kemudian generator gate atau pemicu SCR. Nah, generator gate itu digunakan untuk memberikan sinyal pemicu pulse ke SCR yang dapat menyala pada sudut tertentu. Fungsinya yaitu untuk mengukur penyurutan dan menentukan kapan SCR itu akan mulai menghantarkan. Yang selanjutnya ada resistor atau bebannya. Nah, beban ini tuh resistor ya. Beban resistif hanya terdiri dari hambatan yang berkarakteristik, tentunya arus langsung mengikuti tegangan. Yang kedua, output cenderung terputus-putus. Selanjutnya yaitu untuk mensimulasikan kita membutuhkan osiloskop atau SimView. Osiloskop atau SimView itu digunakan untuk melihat gelombang hasil simulasi atau pengukuran. Fungsinya itu untuk menampilkan tegangan input, menampilkan sinyal gate, menampilkan tegangan output. Hasil yang dilihat tentunya yaitu bentuk gelombang dan perubahan akibat sudut penyulutan. Selanjutnya mengenai rumus sudut penyulutan dan tegangan output. Jadi rumus sudut penyulutan itu setengah gelombang, sudut penyulutan ditambah 120 derajat, dan sudut penyulutan ditambah 240 derajat. Untuk gelombang penuh yaitu sudut penyulutan ditambah 60 derajat. Bagian itu ditambah 60 derajat terus. Jadi 60 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 120 derajat. 120 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat, dan 180 derajat ditambah 60 sama dengan 240 derajat, dan seterusnya. Kemudian untuk rumus tegangan output sendiri yaitu VDC sama dengan 1,17 VPH cos sudut penyulutan. Gelombang penuh yaitu VDC sama dengan 1,35 V line to line cos sudut penyulutan. Kemudian mengenai rumus dari setengah gelombang penyearah 3 fasa. Nah, dalam siklus gelombang itu kan terdapat 360 derajat. Nah, pada sistem 3 fasa itu terdapat 3 gelombang yang berada pada sudut 120 derajat. Oleh karena itu, pada penyearah setengah gelombang yang menggunakan 3 SCR, masing-masing SCR itu akan bekerja bergantian setiap 120 derajat. Sedangkan pada penyearah penuh yang menggunakan 6 SCR nanti, masing-masing SCR akan bekerja setiap 60 derajat karena 360 derajat dibagi 6. Untuk gelombang SCR setengah gelombang menggunakan 3 SCR, rumusnya yaitu yang pertama ini gate 1 sama dengan sudut penyulutan, gate 2 sama dengan sudut penyulutannya berapa, misalnya 60 derajat ditambah 220. Nah, 220 ini ditambah 60 lagi, jadinya kan hasilnya ini, terus ditambah lagi 60 dan seterusnya. Jadi kurang lebihnya itu kalau lebih dari 360 derajat tinggal dikurangi 360 derajat. Yang pertama, untuk penjelasan sudut penyulutan 30 derajat itu, SCR pertama pada gate 1 ini dipicu pada 30 derajat, artinya mulai menghantarkan pada titik tersebut. SCR kedua pada gate 2 harus menyala setelah SCR pertama itu selesai, sehingga ditambahkan 120 derajat, yaitu 30 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 150 derajat. Kemudian SCR ketiga itu dipicu lagi oleh 120 derajat, setelah itu 150 derajat ditambah dengan 120 derajat, maka hasilnya 270 derajat. Kemudian untuk penjelasannya yaitu gate 1 jadinya yang 30 derajat ini gate-nya nanti disetting 30 dan 40, gate 2 yang 150 disetting 150 dan 160, gate 3 yang 270 disetting 270 dan 280. Kemudian untuk sudut penyulutan 60 derajat. Nah, gate 1 ini dimulai dari 60 derajat, gate 2 itu 60 derajat ditambah 120
20 derajat, maka hasilnya 180 derajat. Artinya SCR kedua itu aktif setelah satu interval. Yang ketiga 180 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 300 derajat. Jadi SCR ketiga aktif terakhir. Jadi menghasilkan gate 1 itu yang 60 derajat, nanti gate-nya di setting 60 dan 70. Gate 2 yang 180 derajat di setting 180 dan 190. Gate 3 yang 300 derajat di setting 300 dan 310. Kemudian untuk sudut penyulutan 90 derajat. Yang 90 derajat itu gate 1 90 derajat, kemudian menunjukkan penyalaan lebih lambat dibanding sebelumnya. Nah, gate 2 90 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 210 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu 210 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 330 derajat. Jadi pada gate 1 90 derajat nanti di setting 90 dan 100. Gate 2 210 derajat di setting 210 dan 220. Gate 3 330 derajat di setting 330 dan 340. Kemudian untuk persudut penyulutan 120 derajat. Nah, gate 1 itu kan 120 derajat, artinya penyulutan itu semakin mundur. Gate 2 itu 120 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 240 derajat. Kemudian gate 3 yaitu 240 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 360 derajat. Karena melebihi satu siklus maka dikembalikan lagi ke 0. Jadi gate 1 120 derajat nanti disetting 120 dan 130. Gate 2 240 derajat disetting 240 dan 250. Gate 3 360 derajat disetting 0 derajat sama 0 derajat atau 0 dan 10. Jadi pada setengah gelombang itu setiap SCR itu akan menyala secara bergantian setiap 120 derajat, sehingga pada satu SCR yang aktif pada satu waktu semakin besar sudut penyulutan, semakin terlambat SCR menyala, tegangan output semakin mengecil. Kemudian untuk rumus yang gelombang penuh menggunakan 6 SCR, yaitu rumusnya gate 1 sama dengan sudut penyulutan. Sudut penyulutan ini 60 derajat. Jadi sudut penyulutan tambah 60 derajat, nanti selanjutnya lagi ditambah 60 derajat. Kalau hasilnya lebih dari 360 maka sudut baru hasil dikurangi 360 derajat. Kemudian untuk rumusnya yang sudut penyulutan 30 derajat gelombang penuh, berarti sudut penyulutan sama dengan 30 derajat. Hitung satu-satu. Yang pertama, gate 1 sama dengan dimulai pada 30 derajat. Gate 2 30 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 90 derajat. Gate 3 30 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 150 derajat. Gate 4 sama dengan 30 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 210 derajat. Gate 5 sama dengan 30 derajat ditambah 240 derajat sama dengan 270 derajat. Gate 6 sama dengan 30 derajat ditambah 300 derajat sama dengan 330 derajat. Semua SCR ini bekerja bergantian tiap 60 derajat. Kemudian ini ya nanti disetting di phasingnya seperti ini. Kemudian yang sudut penyulutan 60 derajat, sudut penyulutannya itu 60 derajat. Jadi gate 1-nya itu 60 derajat, nanti gate 2-nya 60 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 120 derajat. Gate 3-nya 60 derajat ditambah hasilnya ini 120 derajat sama dengan 180 derajat. Gate 4 60 derajat ditambah hasil dari sebelumnya 120 derajat sama dengan 240 derajat. Gate 5 sama dengan 60 derajat ditambah hasil dari sebelumnya 240 derajat sama dengan 300 derajat. Gate 6 60 derajat ditambah 330 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, karena 336 derajat itu 0, maka nanti gate 6-nya itu menghasilkan di setting 0 dan 10. Ini settingan nanti buat pesim juga. Kemudian yang sudut penyulutan 90 derajat.
sudut penyulutan 90 derajat juga sama, menggunakan settingan 90 derajat untuk gate 1, gate 2 90 derajat ditambah 60 derajat sama seperti sebelumnya 190 derajat, dan selanjutnya juga sama ditambah 60 lagi, jadi ditambah terus 60. Kemudian nanti ini gate ini nanti disetting di simulasi pesim. Yang keempat juga sudut penyulutan 120 derajat sama, sudut penyulutan 120 derajat ditambahnya itu 60 derajat terus dari hasil sebelumnya. Jadi seperti ini, dan nanti gate-nya disetting seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat simulasi dengan menggunakan software pesim. Yang pertama yaitu rangkaian penyearah 3 fasa setengah gelombang ini sudah saya setting seperti yang saya jelaskan pada rumus tadi secara teori. Kemudian yang kedua yaitu kita akan merangkai mulai dari komponennya dulu menggunakan sumber 3 fase, kemudian menggunakan volt probe. Ini ada 3 RST, kemudian juga menggunakan thyristor atau SCR, kemudian resistornya juga sebagai beban. Terus tegangan, kemudian ada ampermeter, kemudian menggunakan gate, kemudian menggunakan probe juga, itu ditambah dengan ground. Setelah menyiapkan komponennya, selanjutnya kita akan merangkai, dihubungkan seperti ini. Gate ini R, ini S, ini T, kemudian ini mengarah ke arus, kemudian ke resistor, dihubungkan ke sumber. Ini juga lalu dirangkai kemudian ini sambung ke sini, ini ke sini. Setelah itu disetting, ini PS dicentang, ini diganti sumbernya itu 3 fasa 380 derajat dan frekuensinya 50 Hz. Kemudian ini V2 biar mudah, V2 ini V3.
kemudian ini V4, ini V5, ini V6, selanjutnya gate-nya juga disetting seperti ini ya. Ini yang 30 derajat dulu, kemudian yang keduanya sama, berarti 150 dan 160. Kemudian yang ketiganya ini juga 150 dan 270 sama 280. Lalu ini input, ini arus 1, kemudian ini Vout, lalu ini beban RL nya itu 100 ohm. Nah, seperti ini. Sekalian saya akan membuat yang rangkaian penyiaran 3 fasa gelombang penuh, sama masih menggunakan sumber tegangan 3 fase. Kemudian menggunakan ini volt RST, kemudian menggunakan thyristor, kemudian arusnya dan bebannya yaitu kemudian Vout, itu. Ini jangan lupa di sini menggunakan gate juga. Kemudian voltmeter tegangan. Kalau ini terakhir aja, kalau ini dihubungkan dulu. Akhirnya tidak bisa. Nah, kemudian ini, kemudian ini masuknya R, kemudian ini S, ini T. Ini sama juga, ini R, ini S, ini T. Ini dihubungkan ke sini, saling dihubungkan.
kemudian gate-nya juga dihubungkan, kemudian dihubungkan, ini juga dihubungkan. Nah, selanjutnya ditambahi dengan V tegangan. Kemudian ini juga disambungkan, kemudian disambung juga, disambung, kemudian ini juga disambung. Ini tadi V7, ini V8 ya. Aku ngurutin aja biar bagi aku enggak. 50, aku mau nyoba yang 30 juga sama kayak yang setengah gelombang, berarti 30 dan 40. Kemudian ini V10, ini perlu dicentang juga, V11, ini G2 nya berarti 90 dan juga 100. Coba dicentang, ini jangan lupa ganti 50 ke ini, terus G3 nya 50, kemudian ini 150 dan 160. Ini V12, ini V13. Jadi ini 210, 60 tentang 210 dan juga 220. Dan 280. Ini V15, dan 340. Kemudian ini out, terus ini R2 nya 100 ohm, terus ini Vout nya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Aku di sini sebelum mau simulasi, aku mau jelasin dulu dari alur kerja penyearah 3 fasa setengah gelombang. Nah, pada penyearah 3 fasa setengah gelombang ini, sumber tegangan itu berasal dari sistem 3 fasa terdiri dari gelombang sinus yang berbeda sebesar 120 derajat. Ketiga fasa ini dihubungkan ke masing-masing 3 buah SCR ini. Kemudian proses kerja itu akan dimulai ketika satu SCR ini dipicu pada sudut penyulutan tertentu, yaitu sudut
yaitu sudut penyulutan. SCR yang dipicu akan mulai menghantarkan arus apabila tegangan fasanya berada dalam kondisi positif dan lebih tinggi dibandingkan fasa lainnya. Ketika SCR pertama aktif, arus akan mengalir ke sumber SCR kemudian melewati bebannya kan ini ya, kemudian kembali ke titik netral. Pada kondisi ini hanya satu SCR yang menghantarkan arus. Setelah selang waktu 120 derajat, fasa berikutnya menjadi lebih tinggi sehingga SCR kedua ini dipicu dan mulai menghantarkan arus. Pada saat ini konduksi berpindah dari SCR pertama ke SCR kedua secara alami. Proses ini tuh terus-menerus berlanjut ke SCR ketiga dengan selang waktu sebesar 120 derajat sehingga dalam satu waktu siklus penuh 360 derajat ketiga SCR akan bekerja secara bergantian. Akibat proses ini, tegangan keluaran yang dihasilkan berbentuk gelombang berdenyut dengan 3 pulsa dalam satu siklus. Arus beban yang juga mengikuti bentuk ini dan bersifat tidak kontinu karena hanya mengalir saat SCR itu aktif. Kemudian alur kerja dari penyeara 3 fasa gelombang penuh. Nah, pada penyeara 3 fasa gelombang penuh, sumber tegangan berasal dari 3 sistem fasa dengan sudut penyulutan 120 derajat, namun rangkaian menggunakan 6 SCR yang disusun dalam bentuk jembatan. Dalam rangkaian ini, arus tidak hanya melewati satu SCR, tetapi melalui 2 SCR secara bersamaan, yaitu ketika SCR dari sisi atas dan sisi bawah. Kemudian proses ini tuh dimulai ketika pasangan SCR pertama ini atas bawah dipacu oleh sudut penyulutan. Arus akan mengalir dari fase yang memiliki tegangan paling tinggi melalui SCR atas, kemudian melewati beban kembali melalui SCR bawah ke fase dengan tegangan paling rendah. Setelah selang waktu 60 derajat, terjadi perubahan kondisi tegangan antar fasa sehingga pasangan SCR berikutnya dipicu. Hal ini menyebabkan jalur arus berpindah ke pasangan SCR yang baru. Proses perpindahan ini terjadi setiap 60 derajat sehingga dalam satu siklus penuh terdapat 6 kali perpindahan konduksi sesuai dengan jumlah SCR yang digunakan. Karena selalu ada 2 SCR yang aktif secara bergantian, arus beban dapat mengalir secara lebih kontinu dibandingkan setengah gelombang. Tegangan keluaran yang dihasilkan nantinya memiliki bentuk gelombang yang lebih halus dengan 6 pulsa dalam satu siklus sehingga ripple yang dihasilkan lebih kecil. Nah, ini yang setengah gelombang 30 sudut penyulutan 30 derajat. Di mana tegangan sumber fasanya ini pada kondisi ini sudut penyulutan 30 derajat, tegangan sumber yang digunakan merupakan sistem 3 fasa yang terdiri dari gelombang sinusoidal. Ketiga gelombang ini memiliki amplitudo yang sama namun berbeda sudut fasa sebesar 120 derajat. Artinya masing-masing fasa ini akan mencapai nilai maksimum secara bergantian setiap 120 derajat dalam siklus waktu 360 derajat. Nah, pada sudut penyulutan kecil sebesar 30 derajat, SCR akan dipicu. Ini SCR akan dipicu lebih awal, yaitu tidak jauh dari awal naiknya gelombang sinus. Hal ini menyebabkan sebagian besar energi dari sumber masih dapat dimanfaatkan oleh rangkaian. Kemudian untuk keluaran tegangan, hasilnya keluaran tegangan ini ya, Vout. Tegangan keluaran pada penyearah gelombang berbentuk dari bagian gelombang positif. Masing-masing fasa itu dihantarkan oleh SCR, lalu sudut penyulutan hanya 30 derajat. SCR sudah mulai menghantarkan arus sejak awal gelombang mulai naik. Akibatnya sebagian besar gelombang sinus masuk ke beban sehingga tegangan keluaran yang dihasilkan relatif besar. Bentuk gelombangnya terlihat seperti pulsa-pulsa yang lebar. Ini ya, pulsa-pulsa yang lebar dengan jumlah 3 pulsa dalam satu periode sesuai dengan jumlah fasa yang digunakan. Kemudian untuk arus bebannya juga sama seperti Vout-nya. Arus beban mengikuti bentuk tegangan keluaran karena beban yang digunakan bersifat resistif. Karena ini
ketika tegangan tinggi, arus juga akan tinggi. Sudut penyulutan 30 derajat, karena tegangan output masih besar, maka arus beban yang mengalir juga cukup besar. Namun arus ini tidak kontinu, melainkan berbentuk pulsa karena hanya satu SCR yang aktif dalam satu waktu. Saat SCR tidak aktif, arus akan turun mendekati nol. Ini hasil dari penyiaran 3 fasa setengah gelombang sudut penyulutan 30 derajat. Nah, seperti ini. Pada setengah gelombang sudut penyulutan 60 derajat, tegangan sumbernya ini masih sama, tegangan sumbernya tetap berbentuk sinusoidal 3 fasa dengan perbedaan sudut 120 derajat, tidak ada perubahan pada sumber. Namun perubahan terjadi pada waktu penyulutan SCR yang menjadi lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Kemudian tegangan keluarannya atau Vout pada sudut penyulutan 60 derajat, SCR baru mulai menghantarkan setelah sebagian awal gelombang terlewati. Artinya sebagian awal dari gelombang sinus itu tidak disalurkan ke beban. Hal ini menyebabkan tegangan keluaran menjadi lebih kecil dibandingkan pada sudut 30 derajat. Selain itu, bentuk gelombangnya terlihat lebih sempit karena hanya bagian dari gelombang yang dihantarkan. Lalu yang arus bebannya itu, karena tegangan keluaran menurun, arus beban itu juga ikut menurun. Arusnya masih berbentuk pulsa dan tidak kontinu, masih sama. Dan dibandingkan dengan sebelumnya, amplitude ini arus terlihat lebih kecil dan waktu alirnya juga lebih singkat. Dan ini bentuk gelombang yang setengah gelombang 90 derajat. Tegangan sumber fasanya itu tetap sama, yaitu 3 gelombang sinus dengan perbedaan sudut 120 derajat, namun pada kondisi ini SCR dipicu tepat di tengah gelombang. Kemudian tegangan keluarnya atau Vout-nya itu karena penyulutan terjadi pada sudut 109 saat sudut 90 derajat, hanya setengah gelombang bagian dari gelombang sinus yang dapat diantarkan ke beban. Bagian awal gelombang sepenuhnya terpotong. Hal ini menyebabkan tegangan output menjadi jauh lebih kecil dan bentuk gelombangnya semakin menyempit dibandingkan sudut sebelumnya. Kemudian arus bebannya itu menjadi semakin kecil dan tidak stabil karena waktu konduksi semakin pendek, arus hanya mengalir dalam waktu singkat dan kemudian diturunkan lagi ke nol. Nah, pada sudut 120 derajat setengah gelombang, tegangan sumber fasanya ini tetap tidak berubah, namun SCR dipicu sangat terlambat dalam siklus gelombang. Tegangan keluarnya atau Vout-nya ini pada sudut 120 derajat, SCR mulai menghantarkan mendekati akhir gelombang sinus. Akibatnya hanya sebagian kecil gelombang yang masuk ke beban. Tegangan keluaran menjadi lebih kecil dan hampir mendekati nol karena sebagian besar energi dari gelombang tidak dimanfaatkan. Kemudian arus bebannya itu dihasilkan sangat kecil dan hanya muncul ketika SCR aktif. Setelah arus langsung turun kembali ke nol. Pada gelombang penuh, penyiaran 3 fasa menggunakan 6 SCR sudut 30 derajat, tegangan sumber fasanya itu tetap berupa 3 gelombang yang berbeda sudut 120 derajat. Pada kondisi ini SCR lebih dipicu awal sehingga sebagian besar gelombangnya dapat dimanfaatkan. Untuk tegangan keluarannya atau Vout sendiri, yaitu pada penyiaran gelombang penuh, tegangan output berbentuk dari pasangan SCR yang aktif secara bergantian setiap 60 derajat karena sudut penyulutan kecil, hampir seluruh gelombang diantarkan ke beban. Hal ini menghasilkan tegangan output yang lebih tinggi dan lebih halus dibandingkan setengah gelombang tadi karena jumlah pulsa yang dihasilkan itu juga lebih banyak. Kemudian untuk arus atau IOT-nya, beban bersifat lebih kontinu karena selalu ada 2 SCR yang aktif. Pada sudut 30 derajat, arus yang mengalir cukup lebih besar dan relatif stabil. Untuk gelombang penuh 60 derajat, tegangan sumbernya ini tidak mengalami perubahan, namun sudut penyulutan sedikit tertunda. Untuk tegangan keluarannya sendiri atau Vout-nya ini sudut mulai
tegangan output mulai menurun karena bagian awal gelombang tidak diantarkan, namun karena sistem bekerja secara kontinu, gelombang masih relatif halus, dan arus bebannya juga mulai berkurang tetapi masih stabil karena disebabkan arus tetap memiliki jalur konduksi melalui pasangan SCR. Jadi gelombang penuh 90 derajat pada tegangan sumber fasanya ini tetap sinusoidal, namun SCR-nya itu dipicu di tengah gelombang. Kemudian tegangan keluarnya atau Vout-nya ini berkurang cukup signifikan karena hanya sebagian gelombang yang diantarkan ke beban, dan arus beban pun lebih stabil dibandingkan setengah gelombang, tetapi amplitudenya itu menurun karena tegangan output juga berkurang. Kemudian yang terakhir ini untuk gelombang penuh yang 120 derajat. Tegangan sumber fasanya itu tetap sama, tetapi penyulutan SCR itu terjadi lebih lambat. Kemudian tegangan keluarannya atau Vout-nya ini menjadi lebih rendah karena hanya bagian kecil gelombang yang diantarkan. Kemudian untuk arus bebannya itu lebih halus dibandingkan setengah gelombang, tetapi nilainya kecil karena tegangan juga kecil. Simulasi yang saya kerjakan yaitu berdasarkan penjelasan teori dan hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyiaran 3 fasa itu merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC dengan memanfaatkan komponen SCR yang dikontrol melalui sudut penyulutan. Pada penyiaran 3 fasa setengah gelombang digunakan 3 SCR dan yang bekerja secara bergantian setiap 120 derajat, sehingga tegangan keluaran yang dihasilkan berupa gelombang berdenyut dengan 30 watt dalam satu siklus. Arus yang mengalir juga tidak kontinu karena hanya satu SCR yang aktif dalam satu waktu. Sedangkan pada penyiaran 3 gelombang penuh digunakan 6 SCR yang bekerja secara berpasangan setiap 60 derajat, sehingga menghasilkan tegangan keluaran yang lebih halus dengan 6 pulsa dalam satu siklus. Arus beban pada rangkaian itu akan lebih stabil karena terdapat jalur konduksi. Dari hasil simulasi terlihat bahwa tegangan sumber tetap berbentuk sinusoidal 3 fasa dengan perbedaan sudut 120 derajat, sedangkan tegangan keluaran dan arus beban sangat dipengaruhi oleh sudut penyulutan. Jadi semakin kecil sudut penyulutan, maka SCR akan menyala lebih awal sehingga tegangan output dan arus beban menjadi lebih besar. Sebaliknya, semakin besar sudut penyulutan, maka penyalaan SCR semakin terlambat sehingga tegangan dan arus yang dihasilkan itu semakin kecil. Selain itu, perbandingan hasil menunjukkan bahwa penyiaran gelombang penuh memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan gelombang setengah gelombang karena menghasilkan tegangan yang lebih halus dan arus yang lebih kontinu. Dengan demikian, keseluruhan tegangan sumber tidak berubah, tetapi sudut penyulutan sangat berpengaruh tegangan output dan arus beban. Semakin besar sudut penyulutan, maka semakin kecil bagian gelombang yang dihantarkan, sehingga tegangan dan arus yang dihasilkan itu juga semakin kecil. Sekian video yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.